Wu Qian. Shen Beichen, kenapa kamu di sini? Kamu kan bilang setelah masuk kuliah akan bersama denganku. Lepaskan aku. Kamu juga bilang keluargamu sakit parah. Aku sampai pinjam uang rentenir. Pinjam 500.000 untukmu. Apa semua itu kamu lupa? Lepaskan aku. Sayang, aku tidak tahu ada anggota keluargamu yang sakit. Tapi di zaman sekarang masih ada yang begitu polos dan setia. Kamu memang punya daya tarik besar. 500.000 itu kan kamu yang rela memberikanku. Apa sakit dan pinjam uang? Aku tidak pernah bilang begitu. Wah, sampai ditipu uang juga. Kasihan sekali pria ini. Kasihan apa? Lihat jam itu, Rolex cukup untuk pria ini. Berkarya bertahun-tahun. Apa yang bisa dia bandingkan? Kekecuan. Jamku ini juga bernilai 500.000, hadiah dari sayangku. 500.000 jangan dipikirkan lagi. Ambil 2 ini untuk bayar utang. Jangan sampai nanti roti pun tidak bisa beli. Adik Xiaobei, dia datang tidak? Anak menjara aku menepunya. Langsung mematikan telepon. Paman Shen, dulu waktu kamu menikah masuk ke keluarga kami, kan janji akan membawa adik ke rumah. Tapi masalahnya, ibu kandung anakku demi hal ini. Menikah ke keluarga Xie. Sekarang keluarga Xie juga ingin Xiaobei. Keluarga Xie, kakak Xie ada di Xiaobei. Sekolah? Tidak boleh. Xiaobei adalah anggota keluarga Yo. Keluarga Xie jangan bermimpi. Adik, ayo ke sekolah. Jemput adik pulang. Wah, benar-benar kasihan. Xie Wanqing. Ternyata bintang sekolah Xie Wanqing. Ini Xie Wanqing. Kakak kelas Xie, cantik sekali. Untukmu. Uang sakuku. 500.000 tidak banyak, hanya setengah jam pendapatan keluarga kita. Setengah jam pendapatan. Tunggu sebentar. Kamu memanggilku apa? Shen Xiao. Xie Suijie, tokoh terkenal di Universitas Jiang. Bukankah dia pergi ke pameran perhiasan internasional? Kenapa dia mangkuk di sini? Putra kedua Zhao Xi Jiancai. Ya. Bulan lalu, ayahmu masih menggunakan banyak hubungan untuk berkenalan dengan ayahku. Ternyata keluarga Zhao hanya bisa menghina teman dengan uang. Xie. Nona, Anda salah paham. Si imut ini, dia menginginkan pacarku. Dan si mata duitan ini, selamat, kamu kehilangan kesempatan. Satu-satunya kesempatan untuk melompat ke atas. Selera bagus, sayang salah orang. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja ini persiapan pertamamu untukku. Bukan hanya Suijie, keluargaku bisnis. Dengar Xie keluarga adalah pengusaha top di Jiancheng. Kaya raya, ini seperti tokoh utama cerita. Tidak, Shen Beichen ini sebenarnya. Apa latar belakangnya? Kenapa Xie Suijie? Tidak hanya membelanya, tapi juga menerima bunganya. Sekarang, ikut aku. Tunggu dulu. Lupa bilang, lain kali pura-pura jadi anak orang kaya. Ingat lebih detail, jangan pakai Rolex yang mesinnya saja tidak benar. Bukannya kamu bilang ini asli? Tunggu. Terima kasih Suijie. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Sama-sama, itu tugasku. Dan, jangan panggil aku Suijie. Panggil aku kakak. HM 3 bulan lalu. Ibumu menikah dengan ayahku. Jadi, sekarang kamu adikku. Meski ini pertama kali kita bertemu. Tunggu sebentar. Ibuku menikah dengan ayahmu? Hai. HM. Tunggu, jadi apa yang dikatakan ayah ibuku tadi benar? Ya, kenapa buru-buru menjemputmu? Sebenarnya ada hal yang lebih penting. Tidak, tunggu sebentar. Aku ini apa? Jagoan? Sudah terlambat. Turunlah. Ingat. Jangan panik. Adik Xiaobei, aku kakakmu, Yao Xintang. Paman Shen menyuruhku menjemputmu pulang. Xiaobei, aku kakakmu, Wan Qi. Paman Shen berpesan, kami harus merawatmu dengan baik. Hei,
Kalian tidak masuk akal. Xiao Bei juga adikku. Kenapa harus ikut kalian? Kalian. Semuanya kakakku. Ikut aku ke keluarga Yo sebagai hadiah perkenalan. 3 juta uang saku setiap bulan. Berapa? 3 juta? Itu per bulan? Itu keluarga Yo. Keluarga kaya di Jiangxi yang setara dengan keluarga Xie. Yo Xintang, ratu bisnis yang terkenal. Ratu dingin. Lalu bagaimana? Xia Zhao Kemi adalah putri keluarga Xie. Kakak kelas belum turun dari mobil. Kali ini aku dukung kakak kelas dulu. Adik, kakak punya villa kecil di Semenanjung Hubin. Hadiah untukmu sebagai kado masuk sekolah. Bagus kan? Xiao Bei, kakak tinggal sendirian di kamar besar. Agak sepi. Kucing kami bisa salto. Mau lihat? Kaking Salto. Ini memilih kakak atau memilih hidup? Kenapa para putri kayak ini? Berebut teman sekelas itu? Jas siapa sebenarnya? Yo Wanci, villa Semenanjung Hubinmu itu. Hadiah pernikahan dari ibumu kan? Pakai hadiah pernikahan sebagai kado. Hadiah perkenalan keluarga Yo memang unik ya. Lalu kenapa? Adik Xiao Bei, kalau mau menikahiku nanti, itu lebih baik, hemat biaya. Secara logis, aku yang pertama menjemputnya. Harus ikut aku ke keluarga Xie. Tapi kakak Wan King, aku yang pertama mengundang. Xiao Bei ke rumahku lihat kucing. Bisa tidak dia ke rumahku dulu? Tidak boleh. Sekarang ikut aku. Ikut aku ke keluarga Yo, adik, di villa kakak ada. Bioskop dan ruang game pribadi, kucing bisa salto. Ikut aku. Wah teman-teman lihat, perebutan keluarga kaya. Anak itu sepertinya mau pingsan, mana mungkin. Dia kan cuma anak miskin. Tidak, masih ada lagi. Anak. Ibu. Anak. NK, kamu baik-baik saja? Bayar ibu lehai. Ayo pulang sama ayah. Ayah kali ini benar-benar tidak bohong. Ayahmu memang menikah masuk keluarga kaya. Pam and Shen. Bibi Jiang. Keponakan-keponakan, jangan bertengkar. Intinya, masalah ini akhirnya tergantung pada pilihan Xiao Bei sendiri. Pilih. Kalian suruh aku memilih? Kalian berdua, sudah jadi gigolo, hebat juga ya. Ah, ayahmu itu baru namanya gigolo. Ibumu ini namanya nyari sugar daddy. Xiao Bei, ayah kali ini benar-benar menemukan cinta sejati. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Tiba-tiba dua keluarga ini berebut-rebut menginginkanku. Apa mungkin karena tiba-tiba punya adik laki-laki, jadi kasihan? NAK, pernah dengar tentang dana perwalian keluarga? Leluhur keluarga Xie, 100 tahun yang lalu sudah mendirikan sebuah dana perwalian. Klausa utamanya adalah harus diwariskan ke keturunan laki-laki. Keluarga Yo juga punya dana perwalian serupa. Generasi keluarga Yo sekarang semuanya perempuan. Artinya, aku menjadi satu-satunya pewaris kekayaan dua keluarga. Benar. Nah, datanglah ke keluarga Hi. Kakak-kakakmu sudah kamu temui. Mereka sangat menyukaimu. Xiao Bei, datanglah ke keluarga Yo. Jika kamu belum siap memikul tanggung jawab seberat itu, ayah masih bisa mencari cara untuk memikulnya beberapa tahun lagi. Pilih siapa? APA maksudnya, dari mana muncul anak liar ini? Yang ingin mencaplok bisnis keluarga Yo dan Xie sekaligus? Director, ini Cao Gang dari keluarga Cao. Baru saja dapat kabar. Menurut dia, saat ini di Universitas Jiangchen, generasi muda keluarga Yo dan Xie sudah berebut secara terbuka seorang mahasiswa bernama Shen Beichen. Saat ini sudah terkonfirmasi, orang tua kandung Shen Beichen, Shen Qiang Kuei dan Zhang Wuyan, sekitar 3 bulan lalu sudah menikah lagi dengan nyonya rumah keluarga Yo dan kepala keluarga Xie. Artinya, saat ini anak ini adalah milik bersama keluarga Xie dan Yo, pewaris dan kandidat. Baik. Baiklah. Kami sudah merencanakan dengan matang selama 3 tahun, akhirnya bertahan sampai. Keluarga Yo dan Xie sama-sama punya anak perempuan, seharusnya bisa. Dengan alasan pernikahan, mencaplok. Industri keluarga Zhou dan Xia, sekarang malam. Bebek yang sudah matang. Bahkan seteguk sup pun tidak dapat terhadap keluarga Yo dan Xie. Pengepungan bisnis, semua rencana dipercepat, intensitas digandakan. Aku akan membuat arus kas mereka putus dalam 3 bulan. Tidak ada tempat mengadu. Soal Shen Beichen ini, si pewaris. Jika pewaris ini, pada dasarnya tidak ada. Pilih siapa? Aduh, pilih siapa bukan? Sama saja makan nasi basi. Makan nasi basi kenapa? Aku Shen Beichen. Dari lahir pencernaan tidak baik, memang seharusnya makan nasi basi. Makan nasi basi satu keluarga juga makan, makan dua keluarga juga makan, ayah ibu.
Makan satu keluarga juga makan dua keluarga juga. Terdeteksi tuan rumah sedang menghadapi godaan. Sistem tidak makan nasi, basi telah diaktifkan. Apa ini? Tugas pemula, tolak godaan nasi basi, hadiah tugas. Setelah selesai, dapat kemampuan super melihat masa depan. Apa? Bisa melihat masa depan dengan kemampuan super ini. Siapa yang masih mau makan nasi basi? Tidak. Aku Shen Bei-chan lebih baik mati kelaparan. Melompat dari gedung sekolah, aku tetap tidak akan makan nasi basi. Kedua keluarga tidak aku pilih. Aku mau tinggal bersama. Apa? Selamat tuan rumah, menyelesaikan tugas pemula. Mendapat kemampuan melihat masa depan. Aduh anakku, apakah kamu ada tekanan? Kamu ngomong apa sih? Ini kan kesempatan langka. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Anakku, ayah menghargai pilihanmu, tapi kedua keluarga itu kamu harus tetap kunjungi. Kakak-kakak itu benar-benar tulus ingin menerimamu. Tidak. Takdir kuku yang tentukan, Pak Sopir berhenti. Aduh, kamu pulang sendiri. Aku tidak tenang. Kecuali kamu membawa Wan King bersamamu. Lagi pula kalian satu sekolah, lebih mudah. Ini tempat tinggalmu. Murid seharusnya tinggal di asrama. Ini untuk merasakan kehidupan. Berbaur dengan teman-teman. Jadi kamu tahu, dulu ketika aku tahu, punya adik laki-laki, aku pikir kamu hanya anak biasa. Aku memang begitu. Bukan, orang biasa yang sebenarnya. Dia akan iri melihat kekayaan. Dia akan menghitung untung rugi, menimbang pro dan kontra, tidak akan tinggal di asrama berempat. Jadi awalnya aku berencana, kalau kamu mau datang ke keluarga Xie, akan kuberi posisi santai. Jadi maskot, setelah dapat kepercayaan, akan kuberi uang saku, biar kamu hidup tenang dan nyaman. Jadi syarat yang kamu ajukan awalnya. Kurasa rencana keluarga Yo juga mirip. Lagi pula, seorang ahli waris yang tiba-tiba datang. Keadaan idealnya adalah diam, patuh, dan tidak membuat masalah. Tapi, aku berubah pikiran. Terdeteksi godaan, makan santan berkonsentrasi tinggi dan berbakat. Mohon tuan rumah tetap waspada. Datang ke keluarga Xie. Gaji 2 juta setahun, ada mobil dan rumah, setelah 3 tahun jika pekerjaanmu memenuhi standar. Bagaimana kalau kuberi anak perusahaan? Sistem bilang ini makan santan. Apa? Ah, tidak apa-apa. Kak, aku ingin mandiri. Kalau begitu, kita ganti syaratnya. Aku punya apartemen dekat kampus. Nanti, bisa juga kuajari pelajaran. Peringatan-peringatan, terdeteksi serangan makan santan tingkat tinggi dengan godaan seksual. Godaan kakak, siapa yang tahan? Kak, ini tidak baik. Ah, apa yang tidak baik? Aku kakakmu, kamu adikku. Kakak menemani adik itu wajar. Asrama mahasiswa ini kok agak panas ya? Kak, aku buka jendela. Xie, si cantik kampus, kamu ngapain? Ini Xie si cantik kampus. Tulang rusuk asam manis yang diinjak. Kamu bilang kalau ini dijual, harganya berapa ya? Sudahlah San, itu pohon utamanya? Itu dia, Kalau aku bilang tadi itu kecelakaan, kalian percaya? Ceritanya begini, hari ini aku ketemu kakakku. Ceritanya begini, ngerti tidak? Jadi maksudmu, sekarang kamu pegang 2 keluarga besar ternama? Masih ada 4 kakak perempuan yang menunggumu menerima. Tapi kamu merasa makan gaji buta itu memalukan, ingin menghasilkan uang sendiri. Jadi menolak, memilih kami, sarang anjing 206 ini. Lalu. Kakak senior Xie, agar kamu pergi ke rumahnya. Hampir memainkan drama godaan asrama. Benar. Kamu pegang hatimu, saat kakak senior Xie memelukmu. Apa kamu tidak berdebar? Jujur, kamu bersumpah. Kakak senior Xie itu, idaman berapa banyak orang. Bunga di puncak gunung, aku taruh 500. Kamu pasti. Merah wajahmu.
Itu kakakku. Asadala, you risen Wuqian. Kami juga sudah tahu, nak muda, kakak juga harus dipegang. Belum coba hitung jodoh, bagaimana kalau coba pada si ketiga? Si ketiga. Aku baru belajar ilmu ramal. Mau coba? Baiklah, ramal apa? Yada. Ayo. Dengar baik-baik. Kamu panggil ayahmu ayah, kamu panggil ibumu ibu. Istri ayahmu adalah ibumu, ayah dari ayahmu adalah kakekmu. Benar. Benar, hebat si keempat. Kapan kamu punya kemampuan ini? Ayo, jangan ganggu si ketiga, dia sudah bodoh. Sistem sialan, menghitung apa? Skill ini kelihatannya. Bukan hal yang serius. Turunlah, ada acara keluarga di rumahku. Bibi Jiang dan ayah masih menunggumu. Wah, acara keluarga. Cepat sekali bertemu orang tua, maju cepat ya. Suara kakak senior Xie sangat enak didengar. Dingin tapi berkesan, kawan Beichen. Jika kaya, jangan lupakan. Kakak senior dinginku, kenapa orang di samping mobilnya? Bukan aku. Kakak menjemput adik ke acara keluarga, kenapa berdandan? Seperti kencan. Kejadian di asrama hari ini. Aku tidak akan bocorkan, teman sekamarku. Aku juga akan ingatkan mereka. Maksudku, syarat yang kuajukan, semua serius. Kebanyakan orang, saat menghadapi godaan, akan langsung setuju. Tapi kamu menolak. Kenapa? Aku tidak suka makan nasi empuk. Terdeteksi host dalam situasi non langsung menggoda. Masih menunjukkan tekad mandiri yang kuat. Progres saat ini. Poin kumulatif penuh akan membuka hadiah bertahap. Tahu tidak, kalau hari ini kamu menerima godaanku, maka tujuan kita bukanlah keluarga Xie. Lalu kemana? Kantor polisi. Tes selesai. Selamat kamu lulus. Tes. Keluarga Xie tidak butuh ahli waris yang mudah tergoda kecantikan. Begitu juga keluarga Yo. Adik Xiaobei. Akhirnya kamu datang, sudah lama menunggu. Bibi Jiang dan ayahku sedang menyiapkan hadiah pertemuan untukmu. Aku akan lihat persiapan makan malam. Oh. Hai. Aku tidak mau uang, juga tidak mau saham. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau tinggal di asramaku, ikuti kuliahku. Singkatnya, aku tidak makan nasi empuk. Adik Xiaobei, jangan pikirkan. Buku di asrama. Eyo. Aku punya beberapa teman sekamar, kami akur. Berhasil menolak godaan materi dan kontak intim. Progres saat ini. Jadi maksudmu, menolak senior yang berarti keluarga Xie. Kepadamu? Aku tidak suka makan nasi empuk. Peringatan sistem. Naluri mendeteksi bahaya tingkat awal. Dengar-dengar ada anggota baru di rumah. Aku mempersingkat rapat. Pulang untuk melihat. Shen Beichen, 18 tahun. Nilai ujian nasional baru lewat batas universitas negeri. Tidak punya bakat khusus. Tidak ada pengalaman magang. Tapi ibunya, Ibu Jiang Wuyan. Pandang dan tajam. Strategi hebat. Apa katamu? Aku salah? Ibumu sudah 40 lebih tahun. Masih bisa bertemu ayahku secara kebetulan, bertemu ayahku. Dan berhasil menikah masuk keluarga Xie. Strategi ini. Bukan kepadat depuji? Aku beritahu kamu. Meski tanpa dana perwalian ini, aku janji dengan kemauan, dan tanganku sendiri bisa membangun lagi. Kerajaan bisnis. Dan kamu? Kamu cuma bisa lahir di keluarga kaya. Kamu bisa apa lagi? Peringatan sistem. Deteksi penghinaan pribadi, misi tersembunyi terpicu. Bukti merintis dari nol dalam 3 bulan. Tanpa Bantuan Sumber Daya Keluarga, hasilkan 1 juta pertama. Hadiah misai, aset kembalikan Sir X Lipat, Bantuan Sistem Teleaktif. Hadiah dikirim, sedang mengundi, selamat tuan rumah dapat kekuatan super. Wawasan bisnis. Sudah selesai? Kenapa?
Nggak terima ya? Nggak kok, sangat terima. Kamu benar, aku sekarang memang tidak punya apa-apa. Jadi, aku tidak akan pakai uang keluarga Yo, sepeser pun juga tidak akan pakai uang keluarga Xie. Tapi, dalam 3 bulan, aku akan buktikan dengan fakta kepadamu. Bahkan tanpa makan gaji buta, aku tetap bisa bangkit. Xiao Bei. Kakak, apa kata-katamu terlalu keras? Kenapa? Kamu pikir tanpa dana perwalian ini, aku tidak bisa menopang keluarga? Tidak bisa selamatkan perusahaan? Aku tentu percaya kakak, cuma adik Xiao Bei sebenarnya menolak semua syarat dari kakak kedua. Semua syarat yang diberikan, kamu bilang apa? Dia tolak semuanya. Iya, gaji 3 juta per bulan, villa, mobil sport, saham perusahaan. Bahkan rayuan, dia tolak semua. Dia cuma mau pulang ke asrama. Berjuang sendiri. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku baru mau mulai usaha, tolong perhatikan proyek kewirausahaan kampus ya. Xiao Bei. Sebenarnya, aku sudah mengamati lama, kamu yang pertama. Berani melawan kakak. Tolong sampaikan ke ibuku dan paman Xie. Bilang acara keluarga hari ini aku sudah datang, tapi ada urusan mendadak, aku harus pergi dulu. Acara keluarga. Lain kali aku datang lagi. Kamu tidak bilang, pergi karena kesal dengan kakak. Takut ibumu susah di keluarga Xie. Takut dimarahi kakak ya? Inilah alasan aku tidak mau makan gaji buta. Ambil sesuatu yang bukan hakmu, selamanya akan direndahkan. Jangan salahkan dia, kakak keras di luar tapi baik hati. Lagi pula seluruh keluarga Xie ditopangnya sendirian. Wajar dia sangat waspada. Keluarga Xie terlihat mewah, tapi perusahaan sudah dalam krisis besar, keluarga Qin mengincar. Setiap saat ingin mencaplok kami, makanya kami sangat butuh aset perwalian itu. Aku tidak menyalahkannya, aku hanya menyalahkan diriku sendiri yang tidak cukup mampu. Ketika dia bisa menanyakan aku, tidak bisa mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya di hadapannya. Nah, kamu ini berusaha. Besok ada tender bisnis, aku akan mengajakmu melihat dunia. Aku. Ini bukan makan gaji buta. Ini kakak membantu adik. Jangan menolak. Baiklah, kebetulan bisa menguji wawasan bisnisku di tender, semoga tidak seperti firasat yang tidak bisa diandalkan. Oke, terima kasih. Kakak. Jangan gugup, hari ini aku membawamu ke sini untuk melihat dunia. Ini sangat penting untuk wirausaha kamu di masa depan. Oke, aku mengerti. Wah, bukankah ini bunga sekolah keluarga Xie? Katanya kamu baru saja mengakui adik murah. Shen Bei Chen. Yao Gang, jaga mulutmu. Ada APA? Apa yang salah dengan ucapanku? Dan kamu, ibumu cukup hebat. Kalau ada waktu, bagikan pengalamanmu, aku kebetulan kenal beberapa bos yang suka tipe ibumu. Mungkin. Apa yang kamu katakan? Aduh, marah mau memukul orang? Aku takut sekali. Bukankah itu anak angkat keluarga Xie? Yang baru, terlihat masih muda. Bukan hanya keluarga Xie, kecilnya keluarga Zhou. Juga sangat ingin mendapatkannya. Dua keluarga hampir berkelahi. Kecilnya anak keluarga, Zhao baru ini mention lagi. Dengan keluarga Qin, sombong sekali. Kenapa dia memprovokasi keluarga Xie? Kakak Zhang, jangan marah dengan orang yang tidak tahu aturan. Acara akan segera dimulai. Ayo masuk. Sayangku benar. Tidak perlu berdebat dengan orang yang mengandalkan ibunya, tidak berharga. Dan di wilayah Jiangqing, keluarga Zhou. Dan keluarga Xie tidak akan bertahan lama. Masa depan adalah milik keluarga Qin. Kakak, apakah proyek asosiasi bisnis benar-benar bisa membantu grup melewati kesulitan? Meskipun tidak tahu siapa yang mengirim pesan, tapi aku sudah meminta orang mengevaluasi proyek kali ini. Benar-benar kesempatan terakhir kita. Kakak, bukankah itu kakak kedua? Dan adik Xiao Bei? Yao Gang, kamu akan menyesali setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Ada APA? Kamu mau melaporkan ke kakakmu yang galak? Xie Qingyi, kakak. Aku dibully, cepat bantu aku. Keluarga Xie. Orang sepertimu tidak pantas mengomentari.
Apa yang kalian lakukan berkerumun di depan pintu? Menonton pertunjukan monyet? Keluarga Qin memang mulai bangkit belakangan ini. Tapi aturan memelihara anjing semakin buruk. Segala yang kotor dan bau berani dilepas untuk menggonggong. Kamu, jangan marah. Sekarang tidak bol. Urusan besar bos ini lebih penting. Jika aku mendengar setengah kata lagi darimu tentang keluarga Xie, meski majikanmu datang sendiri, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hei Jingyi, keluarga si boleh sombong. Tunggu sampai rencana bos Qin berhasil. Keluarga Xie akan habis, akan biasa. Semua penghinaan ini akan kubalas 10, 100 kali lipat. Bos Xie, kewibawaanmu kuingat. Pergi. Bawa dia masuk, duduk di belakang, jangan bicara. Hang, ayo pergi. Renovasi kota tua di selatan, perencanaan pusat logistik, kawasan kecerdasan buatan. Ini, proyek bahan bangunan ramah lingkungan. Ada apa? Kamu tertarik dengan proyek ramah lingkungan ini? Proyek ini memang populer dan didukung kebijakan besar. Konsepnya sangat baru, kakak mengandalkan proyek ini untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi proyek ini sepertinya agak tidak beres. Ya. Bos Qin, tenang saja. Grup Shen sudah kuatur. Kali ini, aku akan membuat Xie Group membeli proyek bermasalah ini dengan harga di luar kewajaran pasar. Selanjutnya adalah proyek utama lelang ini. Saya yakin semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saya tidak akan menjelaskan Hanjang Lebar. Harga awal 180 juta. Kenaikan minimal 5 juta, 200 juta. 220주다. 230주다. 250 juta. 280주다. Zhao Gang ini bermaksud melawanku? 300 juta. $320주다. Bos Xie, selama aku ada. Tidak akan mudah bagimu memenangkan proyek ini. Kakak, jika terus seperti ini, dana kita tidak akan cukup. Asalkan kita dapatkan paten ini, perusahaan bisa bangkit kembali. 330juta. Xie Jingyi, tunggu saja nasibmu. Intuisi bisnis, aktif. Peringatan risiko. Biaya pengelolaan polusi perlu investasi. 180 hingga 250 juta. Ibuku baru saja menikah masuk keluarga Xie. Kalau keluarga Xie ditipu. Hidup mewah ibuku, bukan baru mulai, sudah berakhir. Tidak bisa tambah lagi, harus segera hentikan dia. 380juta. 400주다. Bos Xie, ternyata tidak punya kemampuan. Sedikit uang saja sudah tidak kuat. Kakak, kalau teruskan, meski proyek ini didapat, perusahaan kita akan semakin terperosok. Hentikan dia, Xiao Bei. Kamu tahu tidak? Proyek ini adalah kunci untuk menyelamatkan kita sekarang. Ini jelas-jelas jebakan. Jebakan. Kamu punya bukti? Bisnis seperti medan perang, bukan main-main. Nilai proyek ini 320 juta, 3 tahun baru dapat. Seharusnya 1,2 hingga 1,5 miliar secara teori. Di bawah 400 juta dapat, tidak akan rugi. Masalahnya adalah bekas kawasan industri berat. Masalah pengelolaan polusi pasti seperti lubang tanpa dasar. Lalu bagaimana? Harganya sudah dinaikkan setinggi ini. Ini seperti batu panas yang sulit dipegang. Kakak kedua. Kita terus naikkan harga. Terus naik? Maksudmu, meski tahu ini lubang api, kamu masih mau terjun? Tidak ada cara lain. Tidak bisa. Aku kirim pesan ke kakak pertama. Aku akan temui dia. Sudah terlambat. 420juta. Bos ya, kurasa. Ini sudah batasmu, kalau begitu aku akan. Terus naikkan harga. 500 juta. Tuan di belakang menawar 500 juta. Shen Beichen, lagi-lagi kamu merusak rencanaku. Bagus, sangat bagus. 550주다. Xiao Bei, kita sudah bebas, cukup sampai di sini. Kakak kedua. Sekarang belum cukup. 700 juta. Ini siapa sih? Proyek ini pasti tidak worth 700 juta. Ini gila banget. Pasti sedang main sand war dengan aku.
Keluarga Xie tidak berniat ambil sendiri, suruh anak ini yang muncul. Mau menakutiku? Sayangnya, kali ini kalian berhadapan denganku. 750 juta. 800 juta. Dia gila? Sekarang, posisi sudah berbalik. 800 juta. Tuan Shen menawar 800 juta. Ada yang lebih tinggi? 800 juta pertama. Kalau 800 juta ditambah lagi jadi 900 juta, gimana kalau nggak laku? Aku sudah periksa. Orang bermarga Shen ini cuma punya 2000 di kartunya. Sudah kuduga, dia cuma mahasiswa miskin, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Aku melapor. Aku curiga dia dari grup Shen Bei Chen Sao. Menawar dengan niat jahat, mengganggu ketertiban lelang. Aku menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap asetnya. Zhao Gang, ini lelang resmi. Bukan tempatmu untuk berbuat onar. Onar, sesuai aturan atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Legipula, kurasa Tuan Shen. Mungkin bahkan 10.000 yuan pun nggak punya. Aku ini menjaga keadilan dan kejujuran lelang. Atau, kalau dia benar-benar punya uang, tunjukkan saja buktinya. Atau jangan-jangan kamu juga nggak yakin, takut kalau kartunya diperiksa. Bahkan 10.000 yuan pun nggak ketemu. Setelah verifikasi, Tuan Shen Bei Chen masuk sebagai Abuse Xiaowan Cheng. Pen Damping. Tuan Shen, apakah Anda ikut lelang atas nama keluarga Shen? Mewakili Ibu Xiaowan King? Aku mewakili diriku sendiri. Xiao Bei, jangan berbuat onar lagi. Kalau diteruskan, bisa bahaya. Kamu tahu apa konsekuensinya? Apapun yang terjadi, aku yang akan tanggung sendiri. Hanya dengan begitu, keluarga Xie bisa diselamatkan. Anda mewakili pribadi dan belum melakukan verifikasi aset besar. Berdasarkan keberatan Tuan Zhao Gang tadi, Anda punya waktu 30 menit untuk membayar uang jaminan 100 juta. Untuk membuktikan kemampuan pembayaran Anda. Sial, keterlaluan. Kenapa harus verifikasi dana? Pak Moderator, kalau dia nggak bisa bayar, gimana? Menawar jahat, mengganggu lelang. Hasil lelang batal, plus harus bayar denda 50% dari harga akhir lelang dan bertanggung jawab secara hukum. Denda 50%, 400 juta. Tuan Shen, aturannya memang begitu. Kami perlu melihat bukti pembayaran yang nyata. Atau uang jaminan 100 juta harus dibayar. Ya, benar. Kalau dia tidak bisa membayar uang ini, itu artinya dia sengaja mengganggu lelang, mengacaukan ketertiban. Denda 400 juta. Kalau kamu tidak bisa bayar, jual kamu pun tidak akan cukup. Aku kira dia pewaris. Keluarga kaya, terlihat begitu elegan. Tapi ternyata cuma datang untuk mengacau. 400 juta, anak ini. Hidupnya sudah hancur. Xiao Bei, ini kartu tambahan saya, ambil dulu. Untuk mengatasi krisis ini. Kakak kedua, tidak perlu. Jangan keras kepala, ini sudah disetujui kakak pertama. Dia tidak akan marah. Kalau aku pakai uang keluarga Xie, berarti aku sudah jadi perwakilan keluarga Xie. Lalu apa artinya semuanya sudah lakukan? Selama ini, Ternyata Xiao Bei melakukan ini. Semua untuk kami. hari ini terjadi masalah besar. Tapi aku akan tanggung sendiri. Apalagi, aku sudah janji sama kakak pertama. Shen Bei Chen tidak akan menerima sedikit pun bantuan dari keluarga Xie. Kalau tidak punya uang, ngomong saja. Sembah, mungkin aku masih bisa. Berbaik hati. Xiao Bei, ini keadaan darurat. Jangan keras kepala seperti ini. Mendeteksi tuan rumah, di bawah tekanan besar. Tetap memegang prinsip tidak memanfaatkan orang lain. Hadiah, hak pakai properti sementara. 2 miliar, 24 jam. Masih sistemku yang paling bisa diandalkan. Verifikasi dana. Tidak masalah. Tidak hanya diverifikasi, tapi juga harus jadi saksi. Bagus, anak muda, kamu berani. Ayo, sambungkan layar besar. Bayarkan semua orang melihat. Verifikasi yang ini. Kalau dana di dalamnya cukup. Bos Hao, kamu seharusnya minta maaf langsung padaku atas fitnahan tadi. Minta maaf. Kalau di kartu ini ada 100 juta. Tidak hanya minta maaf, aku bahkan bisa sujud. Dan memanggilmu ayah. Tapi kalau tidak ada, kalian akan lihat nanti. Silakan masukkan password Anda.
Tuan Shen, jangan-jangan salah kartu? Hahaha. 2.14837 UN. Jangan-jangan ini. Seluruh hartamu? Berani-beraninya menantangku. Di kartu ini memang cuma ada 2.000 yuan. Sekarang orang demi cari perhatian, apapun berani dilakukan. Keluarga si kali ini benar-benar kena tipu. Membuat kekacauan sebesar ini, tunggu saja lihat bagaimana keluarga Xie. Menyelesaikannya. Xiao Bei, aku baru saja memberimu kartu tambahan. Kenapa tidak pakai? Saat ada ruang untuk situasi ini. Xiao Bei, jangan takut. Kamu melakukan ini untuk membantu keluarga Xie. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung tanggung jawab ini sendirian. Kakak ketiga, kakak kedua, tenang saja, aku akan menanggungnya sendirian. Uang keluarga Xie, aku tidak akan menyentuh satupun. Semuanya, benar, meskipun di kartuku hanya ada 2.100. 48,37, tapi siapa yang bilang? Uang harus disimpan di kartu. Uang tidak di kartu, apa di mimpi? Aku sangat tidak suka tatapanmu, membuatku tidak nyaman. Tunjukkan uangnya. $20 miliar? Apa mataku salah lihat? Ini tidak mungkin. Semuanya, hasil verifikasi cukup jelas kan? Angkanya sudah jelas? Bos Hao, apakah kamu akan menepati taruhan tadi? Bos Sao, kata-katamu yang sombong tadi. Kami semua dengar, apa sekarang kamu tidak berani? Iya Bos Sao, pria sejati. Satu kata satu tindakan, kami semua masih menunggu untuk melihat. Menemukan ITU Castle. Jangan sampai merusak rencana besar Bos Qin. Ayah. Ayah. Anak baik. Setelah verifikasi ulang, proses verifikasi dana Tuan Shen Beichen sepenuhnya sesuai aturan, kemampuan pembayarannya dikonfirmasi, lelang dilanjutkan. Proses sebelumnya valid, penawaran tertinggi saat ini adalah Tuan Shen Beichen, 800 juta yuan. Ada yang mau menaikkan tawaran? Evaluasi sebelumnya terhadap proyek ini sedikit meleset. Menurutku, nilai sebenarnya proyek ini sangat diremehkan. Aku sangat suka tatapan ketakutanmu, jadi sekarang aku tawarkan 1 miliar. 1 miliar? Tidak mungkin. Dari mana dia dapat keberanian? 20 miliar itu pasti dikumpulkan oleh 3 saudara perempuan Xie untuk mendukungnya. Siapa sebenarnya orang ini? Bisa memiliki keberanian seperti ini. Dalam waktu singkat, bisa menggerakkan dana 20 miliar. Kekuatan di belakangnya mungkin bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Bukankah di belakang Shaogang ada keluarga Qin? Apa keluarga Qin akan membiarkannya dipermalukan seperti ini? Kenapa dia masih berani menaikkan tawaran? 1 miliar 500 juta. 1,1 miliar. Keluarga Xie mengandalkan proyek ini untuk bangkit kembali. Harus memastikan keluarga Xie yang mengambil alih masalah ini. Jangan biarkan anak ini keluar. Mengganggu rencana Bos Qin di tengah jalan. Cukup. Jangan tambah lagi. 2 miliar. Bos Hao memang sangat dermawan. Langkah yang mengejutkan, kakak-kakak. Pertunjukan sudah selesai, waktunya pulang. APA. Tidak mungkin. 1,2 miliar pertama. Tidak, tidak. Terjual, selamat kepada Tuan Shaogang. Kamu tambah lagi. 2 miliar. Aku Qin Hao teleperkuasa di Jiangqing selama 20 tahun. Tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Shen Beichen. Bagus. Xiao Bei, tentang 2 miliar itu. Oh, mungkin 2 miliar itu sebenarnya. Sebenarnya aku menemukan seorang hacker legendaris. Dia yang membantuku meretas dan mengubah akun. Sebenarnya di kartuku masih tersisa lebih dari 2.000. Xiao Bei, bagaimana kamu tahu? Proyek ini tidak beres. Aku sudah melihat kontrak itu, kontraknya sangat sempurna. Tapi ada satu hal, kawasan industri berat. Biaya penanganan polusi yang tertinggal pasti seperti lubang tanpa dasar. Jika menang tender dengan harga lebih dari 8 miliar, sesuai kontrak. Begitu polusi parah, meski kontrak dibatalkan. Harus membayar denda 20%. Ini adalah model bisnis mereka. Mereka tidak peduli dengan proyeknya, hanya peduli untuk menaikkan harga proyek. Dengan begitu, denda yang didapat akan cukup besar. Langkah Xiao Bei ini, transaksi keluarga Qin, meski bisnis keluarga sendiri. Tapi 20% dari 1,2 miliar harus diberikan ke tempat lelang. Sungguh merugikan. HMPH, itu memang pantas mereka dapatkan. Semua ini kamu tahu dari dokumen. Tidak bisa memberitahumu bahwa ini semua adalah intuisi bisnisku, beberapa memang. Beberapa intuisi, begitu melihat proyek yang terlalu sempurna. Intuisi memberitahuku pasti ada masalah. Aku sendiri tidak menyadari ini. Maaf.
Kakak, Aku minta maaf untuk hal-hal buruk yang aku katakan sebelumnya. Dan meminta maaf padamu, kemampuanmu, bakatmu. Jauh melampaui sebagian besar orang elit yang aku kenal. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga Xie. Mulai hari ini, aku akan resmi mempekerjakanmu. Sebagai konsultan bisnisku, gaji tahunan bisa dibicarakan. Dan juga bagi hasil saham, semuanya bisa. Mendeteksi tuan rumah menghadapi undangan makan santan intensitas tinggi. Peringatan, menerima melanggar prinsip inti. kakak, aku bukan tipe yang makan santan. Tuan rumah kembali menolak aplikasi makan santan kakak. Hadiah menguasai bela diri, peningkatan insting krisis. Kondisi fisik meningkat drastis. Ini bukan makan santan, ini yang pantas kamu dapatkan. Ya Xiaobei, ada kakak-kakak yang melindungimu. Kamu sangat beruntung. Karena aku sebelumnya, pesta ini jadi tidak menyenangkan. Bibi Jiang dan juga ayahku mau bertemu denganmu lagi, jadi bisakah kamu? Tidak bisa. Adik Xiaobei, akhirnya kami menemukanmu. Adik Xiaobei, dengar-dengar kamu di keluarga Xie mengalami banyak kesulitan. Hanya sedikit kesalahpahaman. Boss Zhou, Nona Zhou merekrut sampai ke adikku sendiri. Mirkrat APA? Kami hanya menjemput adik kami pulang. Bagaimana? Adik Xiaobei di mata kalian hanya sebuah alat. Xiaobei bukan alat. Dia adik kami. Dia anggota keluarga Xie. Jangan bicara seperti itu. Adik Xiaobei adalah anak Paman Shen, adik dari kedua keluarga kami. Dia marga Shen bukan marga Xie. Xiaobei adik kalian. Juga adik kami, Nona Yo sebentar. Panggil kakak, Xiaobei sudah punya kami. Dua kakak lagi yang menyayanginya kenapa? Ah kamu, adik kakak ada hadiah untukmu. Kamu kasih aku apa? Ini adalah... Aduh kamu lihat diam-diam di rumah, kok malah dikeluarkan. Xiaobei, aku juga punya hadiah untukmu. Xiaobei, aku juga punya hadiah untukmu. Xiaobei, aku juga punya hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah untukmu. Situasi neraka yang mematikan ini, bisakah aku bernapas sebentar? Xiaobei, Dikejar-kejar 5 wanita cantik, keberuntungan apa yang dimiliki anak ini? Anak ini bukan yang bersama Saugang. Yang ikut tender itu, tampaknya kekuatan anak muda ini melebihi bayangin kita. Aduh. Kakak-kakak sekalian. Aku tahu kalian menyukaiku, tapi aku adalah manusia. Bukan barang. adik Xiaobei, aku tahu kamu ingin. Hadiah seperti apa? Semuanya adalah tokoh-tokoh bisnis ternama di Jiangcheng. Mari kita bersama-sama jadi saksi. Aku di sini, berjanji pada adik Xiaobei. Asalkan dia mau datang ke keluarga Yo, aku tidak akan memaksanya melakukan apapun. Memberinya semua sumber daya untuk melakukan yang dia inginkan. Dia akan selalu menjadi adik yang paling kusayangi. Paman Shen bilang, pulang saja. Semua urusan keluarga Yo tidak akan kamu tanggung sendirian. Inilah cara keluarga Yo menerima adik Xiaobei. Bukan karena trust fund itu, tapi karena kami benar-benar menganggapnya sebagai keluarga. Kakak. Barusan kamu bilang ingin aku menyelesaikan jamuan keluarga kemarin. Ye Beichen, Kida. Kamu ingin aku pulang? Karena trust fund? Atau karena merasa bersalah? Atau kamu benar-benar menganggap keluarga? Adik Xiaobei, kamu sudah memberikan muka besar dengan pergi ke keluarga Xie. Tapi ada orang yang tidak tahu terima kasih. Aku akui. Sebelumnya aku memang punya prasangka. Tapi adik Xiaobei kita, kenapa harus kembali untuk menerima perlakuan tidak adil itu? Adik Xiaobei, ikut kakak-kakak yuk. Paman Shen dengar kamu mungkin akan datang ke rumah. Sangat senang sampai bilang mau masak sendiri. Masakan favoritmu. Xiaobei, kita juga bisa sebentar, tadi itu sebenarnya. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak pertama, jamuan keluarga Xie. Sudah aku datangi kemarin, kali ini. Aku ingin ke keluarga Yo, menemui ayahku. Makan masakannya sekali. Shen Beichen anak muda ini. Tidak biasa. Diperbutkan 2 keluarga besar, tapi masih bisa tenang. Langka. Katanya di lelang, dia berhasil memecahkan skema keluarga Qin. Anak ini pasti akan sukses besar. Kakak, apakah Xiaobei sudah meninggalkan kita?
Seluruhnya 12 miliar. Aku menyuruhmu untuk berhenti. APA Kamang Tolai. Tuan Chin, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku pikir dia akan mengikuti. Aku pikir ini terakhir kali. Dia akan mengikuti, Tuan Qin. Beri aku satu kesempatan. Kesempatan. Kamu pikir nyawamu bernilai 12 miliar? Pernilai. Aku akan telepon ayahku sekarang. Aku akan menyuruhnya menjual perusahaan, menyuruhnya menjual semua. Yang bisa dijual, tolong maafkan aku mohon. Tolong maafkan aku, estet keluargamu yang sedikit ITU. Berapa nilainya? Kau membuatku kinhau. Di depan semua orang penting di Jiangcheng. Menjadi bahan tertawaan. Bawa dia pergi. Bersihkan dengan baik, Tuan Qin. Aku salah, Tuan Qin. Bos Qin, ada kabar. Shen Beichen pergi ke Gunung Nan. Orang kita juga ada di sana. Gunung Nan, tempat terpencil ini. Biarkan dia tinggal di sana selamanya. Kakak Sintang, Kakak Wanci. Kenapa kita semakin jauh ke tempat terpencil? Jangan-jangan kalian ingin menjualku ke gunung. Untuk jadi pengantin anak? Kamu sudah mengetahuinya. Lihat kamu, tadi benar-benar menakuti Xiao Bei. Wajahnya pucat, siapa yang menakutinya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Adik yang tampan ini, aku ingin menguncinya di gunung dan menyembunyikannya. Sebagai pengantin anakku, Ramalan menunjukkan tidak ada bahaya. Pengantin anak ini, apakah aku? Terlalu besar? sudah, jangan menggodanya lagi. Ini adalah toko pakaian. Tukang di dalamnya, nenek moyangnya adalah tukang istana. Bukankah kamu ingin berwirausaha? Beberapa hari lagi kami akan mengajakmu ke konferensi bisnis Provinsi Jiangnan. Paman Shen bilang, setelan adalah baju perang terbaik untuk pria. Kami akan membuatkanmu satu. Nona Su, Anda datang. Aku ingin membuatkan adikku 2 setel pakaian. Kebetulan, toko kami baru dapat bahan yang bagus. Anda lihat. Yang ini cocok untukmu, Xiao Bei lihat. Wah, harganya sangat mahal. Aku pakai yang biasa saja. Tuan Shen, ini hanya harga bahannya saja. Ditambah lagi dengan biaya jahit. Nanti di belakang masih harus ditambah 1 angka 0 lagi. Menjadi tukang jahit ternyata sangat menguntungkan. Kalau begitu, buat apa aku berbisnis? Guru, apakah menerima murid? Tuan Shen bercanda. Paman Shen bilang, setelan adalah jubah perang seorang pria. Lagi pula, ibuku adalah pelanggan lama guruku di sini. Sudah 20 tahun, semua tagihan dicatat atas namanya. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Nona Yo benar, tubuh tuan muda ini sangat bagus. Bawaan alami untuk memakai baju. Ayo, biar aku ukur untukmu. Oh, baiklah. Guru, gaun malam biru langit dengan bulu itu, apakah itu baru? Boleh aku melihatnya? Nona Yo benar-benar memiliki mata yang tajam. Pakaian ini adalah harta karun toko kami. Aku akan ambilkan untuk dicoba. Biarkan aku saja. Memang benar, tidak ada wanita yang tidak suka pakaian cantik. Eyo. Angkat tangan. Kakak. Aku tidak bisa mengikat tali di belakang ini, tolong bantu aku. Kakak kedua. Kakak kedua kamu, biasanya sudah terbiasa ceroboh. Hari ini, mengira hanya aku dan dia berdua, mungkin terlalu senang mencoba baju. Guru, ini ukuran pola baju. Kamu tadi sengaja. Tidak ada. Aku benar-benar tidak bisa mencapainya. Tapi, dia tetap adikku. Kalian berdua tadi di luar, apakah sedikit berlebihan? Terus kenapa? Lagi pula, tidak ada hubungan darah. Kenapa? Jangan-jangan kamu juga punya perasaan lain padanya?
Ayo pergi. Paman Shen bilang, makan malam masih sedang dipersiapkan dengan hati-hati. Kita tidak perlu buru-buru, kita bisa tinggal di sini lebih lama. Tunggu sampai Guru Gu menyelesaikan data dasarnya. Omong-omong Guru Gu, aku ingat di halaman belakang sini. Apakah ada pemandian air panas pribadi? Nona Yao benar-benar ingatannya bagus. Air panas ini biasanya. Hanya aku yang menggunakannya, hanya untuk menjamu tamu penting. Di dalamnya sangat tenang. Setelah berkendara setengah hari dan diukur setengah hari, agak lelah. Adik Xiao Bei, mau ikut? Mandi air panas. Apa-apaan ini? Ada kesempatan, ayo. Madalakau. Tidak mungkin. Aduh, Xiao Bei, Apa yang terjadi padaku? Xiao Bei, akhirnya kau sadar. Kami sangat khawatir. Sukertidak Demam. Ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Tidak, tidak apa-apa. Si pembunuh itu. Sudah ditangani. Kemungkinan besar orang dari keluarga Qin. Mereka biasa menggunakan cara-cara seperti ini. Qin Hao si imut itu dilelang hari ini. Kau membuatnya rugi besar. Dia tidak terima. Jadi nekat mengambil risiko. Xiao Bei, Hariani kau. Aku, sebenarnya, waktu kecil di kampung halaman di pegunungan. Bertemu seorang guru tua, dia lihat tulang dan ototku cukup bagus. Mengajarku beberapa tahun. Baru saja entah bagaimana. Aku bisa menggunakannya. Nah, kalau Sanjay tahu, mungkin dia akan lebih menyukaimu. Dia paling mengagumi orang yang benar-benar berbakat. Hah? Sanjie? Aku punya kakak ketiga. Adik perempuan termuda kami. Jangan lihat usianya masih muda. Dia adalah seorang Tiangong Kiri di belakang keluarga Zhou kami. Selama ini, berkat keberadaannya, keluarga Qin tidak pernah berbicara keluarga. Secara terang-terangan, keluarga Qin mengincar bisnis keluarga Xie dan Yo. Yukin sehari dua hari. Kali ini kau menggagalkan rencana mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Percobaan pembunuhan ini mungkin baru permulaan. Tapi tenang, selama ada kami, keluarga Qin tidak akan berani menyentuhmu. Sedikit Han, berani mencoba membunuh anggota keluarga Yo. Keluarga Qin harus membayarnya. Tentang si pembunuh itu, kau tidak perlu khawatir lagi. San Mei sudah mendapat pesan dan pergi menanganinya. Dia datang. Selamat datang pulang, Tuan Shen. NAK. Ayah, Anak baik, akhirnya pulang. Ayo, pulang. AO. Ayo Xiao Bei, NAK, duduklah. Jangan sungkan. Di sini adalah rumahmu. Nih, di kartu ini, Tante sudah menyimpan 5 juta. Ambil saja untuk uang jajan. Di garasi ada Ferrari. Cocok untuk anak muda seperti kamu. Adik Xiao Bei, ibu tidak pernah memperlakukan kita. Sebaik ini, pilih kasih ya. Mendeteksi host menghadapi godaan hidup enak. Harap host tetap mandiri, jangan lupa niat awal. Tante, ini terlalu berharga, aku masih pelajar. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah anakku. Harus menggunakan yang terbaik, terima saja. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Terima saja pemberian tante. Ramai sekali ya. Wah, ramai sekali ya. Ebyo, Xiao Bei, ini kakak ketigamu. kamu adalah Shen Bei Chen. Benar-benar pembawa sial. Bagaimana kamu bicara? Xiao Bei adalah adikmu. Hari ini adalah pertama kalinya dia pulang. Ibu, masalah villa pemandian air panas. Bukan tidak tahu, sekarang malah mengundang pembawa sial seperti ini. Duduk di meja utama, dihormati seperti tamu penting, baru saja dia datang. Sudah terjadi hal seperti ini. Maksud kakak ketiga, aku bersekongkol dengan keluarga Qin. Memainkan sandiwara penderitaan.
Itu semua kebetulan, jangan bilang semuanya kebetulan, seringkali kebetulan. Adalah pertanda bencana besar, Ibu, sekarang Ibu mengundang. Sasran masak ke rumah, malam memory hadiah besar-besaran. Ini bukan melindunginya. Masalah yang kamu bawa, hari ini baru awal. Mereka akan menghitungnya padamu. Dan juga pada keluarga Yo. Bagaimana kalau aku bawa Xiao Bei pulang dulu? Kakak, keluarga Zhou tidak pernah takut masalah. Ini bisa kamu ambil, tapi ada satu hal yang harus kukatakan dulu. Makanan keluarga Zhou tidak semudah itu dinikmati. Kakak ketiga, bicaramu terlalu kasar. Apa maksud pembawa sial? Kalau bukan karena Xiao Bei bereaksi cepat. Aku dan kakak pertama belum tentu bisa duduk makan di sini. Kakak ketiga, aku tahu kamu hati-hati. Xiao Bei bukan orang lain, dia adalah adik kita. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kamu hati-hati, aku mengerti. Tapi akar masalah keluarga Qin adalah perseteruan lama dengan kita. Jika karena ini menyalahkan Xiao Bei, maka muka keluarga Yo benar-benar hilang. Sudah, masalah ini berhenti di sini. Xiao Bei adalah anak yang diakui oleh Yo Yunlan. Dia adalah adik kalian, dia akan tinggal di sini. Ini adalah rumahnya. Moni, periksa apa yang perlu diperiksa, waspadai apa yang perlu diwaspadai. Seluruh anggota keluarga Zhou bersiap siaga. Balas APA yang pelita balas. Aku, Yo Yunlan, tidak akan ragu-ragu. Baik, karena ibu sudah bicara. Kakak-kakak juga percaya padanya. Kamu boleh tinggal, tapi hati-hati dengan tindakanmu. Akhirnya pergi juga. Nanti aku akan ajakmu berkeliling untuk mengenal lingkungan. Kamu bisa tinggal di kamar tamu sebelah timur, sangat tenang. Cocok untukmu beristirahat. Xiao Bei, tinggallah dengan tenang. Xiao Bei, jangan pikirkan kejadian tadi. Dia memang punya sifat seperti itu. Oh ya, ayahmu hari ini memasak banyak makanan enak untukmu. Iya betul, ayah sendiri yang masak semua makanan favoritmu. Ayah, hidup enak tidak semudah ini. Membuat ayah susah bukan berarti hidup enak. Ayah. Maaf, uang tabungan rahasiamu ini akan aku ambil. Untuk modal usaha. Far East Biotech, Honghai Precision. Aku sudah minta dapur untuk menghangatkan susu, bisa bantu tidur. Bagaimanapun, dia adalah adikku. Kalian berdua tadi di luar, agak berlebihan, bukan? Memangnya kenapa? Lagi pula kami tidak ada hubungan darah. Kenapa? Jangan-jangan kamu juga punya perasaan lain padanya? Tidak boleh. Apapun yang mereka lakukan, kita harus menghentikan mereka. Mereka harus dipisahkan dan diberi waktu untuk tenang. Mungkin ada korsleting listrik atau MCB yang turun. Tapi tidak apa-apa. Laptopku ini baterainya masih bisa tahan lama. Aku akan periksa dulu. Siapa tahu MCB-nya turun. Gelap gulita, listrik padam. Mereka sedang APA? Kenapa belum keluar juga? Shen Bei Chen. Selamat pagi, kakak kedua. Kenapa kamu tidur di sini? Peijai APA Peijai? Aku tanya kamu. Aku, Zhou Xian Tang. Mungkin tidak sampai membuat negara hancur, tapi aku juga cantik, kan? Aku di kamarmu semalaman, kamu malah ngobrolin bisnis. Apa kamu tidak bisa? Kakak kedua, jangan main-main. Kita sedang membicarakan hal penting. Ayah, ibu, kakak pertama, adik ketiga, kalian di mana? Ini keluarga Qin. Keluarga Qin. Berani sekali mereka. Sistem keamanan, kenapa tadi malam? Tidak ada reaksi sama sekali? Pemadaman listrik tadi malam bukan kecelakaan. Sistem keamanan. Mungkin sudah dirusak. Xiao Bei, apa yang harus kita lakukan? Sistem, tadi malam saat mereka dibawa pergi. Kenapa spirit calculation tidak ada peringatan sama sekali? Peringatan, spirit calculation hanya mendeteksi bahaya yang
Langsung terkait dengan pemiliknya, jadi tidak terpicu. Sistem Tai beneran selalu gagal di saat genting. Apa yang terjadi? Di mana orang tua dan kakak perempuan? Ini keluarga Qin. Mereka menculik saat listrik mati kemarin. Bagaimana kamu tahu itu keluarga Qin? Masih penting bahas ini? Yang penting selamatkan mereka dulu. Tadi malam aku dan Xiao Bei di kamar tamu. Seandainya aku cepat-cepat keluar melihat, mungkin aku juga. Logi kamu. Setiap kali kamu ada, pasti ada masalah. Shen Bei Chen, masih bilang kamu bukan pembawa sial keluarga Yo? Selamatkan orang dulu yang penting. Semuanya, bawa senjata kampul sekeren. Gerbek semua markas keluarga Qin, terang maupun gelap. Tunggu. Jangan digabah seperti ini. Kenapa? Sekarang caraku menyelamatkan orang mau kau atur? Minggir. Kalau kamu berisik begini, keluarga Qin pasti tahu. Mereka bisa pindahkan Sandra atau bahkan bunuh mereka. Justru malah membahayakan nyawa mereka. Lalu menurutmu gimana? Duduk diam menunggu saja? Beri aku waktu sampai siang. Jika sebelum tengah hari aku tidak bisa, bawa tante dan kakak Wanci pulang dengan selamat. Baru kamu bertindak juga belum terlambat. Hanya dengan kamu, Shen Bei Chen? Kau pikir keluarga Qin itu taman bermain? Kau tahu berapa banyak penjahat di keluarga Qin? Kamu cuma mau bunuh diri. Biarkan dia coba saja. Aku percaya Xiao Bei. Sepertinya di sini tidak salah. Ayah ibu, aku datang menyelamatkan kalian. Xiao Bei lari sipat. Walihat siapa ini, pahlawan kita. Shen Bei Chen, katanya jago bertarung. Hebat ya sekarang? Pistol ini sudah menempel di kepalamu. Sekuat apapun kamu. Bisakah lebih cepat dari peluru? Jangan. Awalnya rampasan keluarga, Zhou dan Xia ini. Bisa kumakan pelan-pelan dengan nikmat. Tapi kau lukai orangku. Buat aku malu, dan hancurkan rencanaku. Rencana besarmu cuma menculik dan memaksa dengan cara curang? Cara curang? Hahaha. Pemenang yang berkuasa, nah. Siapa peduli prosesnya halal atau tidak? Sudah 5 tahun aku rencanakan, tapi kau hancurkan semuanya. Kamu pantas mati. Awalnya aku ingin melihatmu merangkak seperti anjing memohon ampun, tapi aku ubah pikiran. Malam panjang banyak mimpi. Orang tak terduga sepertimu lebih baik disingkirkan cepat. Baru aku bisa tenang. Tenang, aku akan suruh mereka temanimu turun. Jangan-jangan. Sinyal terakhir hilang di gedung ini. Semuanya serang dari depan. Kakak, ada tembakan. Anakku. Qin Hao. Datangnya awal banget. Ini semua ulahmu? Gak mungkin. Ada APA? Suara tembakan tadi dan Qin Hao. Aduh. Pelankan dikit. Tembakan tadi cuma kecelakaan. Aku yakin pistolnya gak ada peluru. Firasat mendeteksi host akan menghadapi bahaya besar. Karena host tidak mau makan gaji buta, memenuhi syarat hadiah spesial. Trigger condition, sementara diberikan kemampuan sekali pakai. Aku yakin pistolmu gak ada peluru. Apaan sih? Mari kau. Kualitas pistolmu gimana? Maksudmu apa? Aku yakin pistolmu gak ada peluru. Bualan. Mari kau. Sistemnya lumayan pas dibutuhkan. Sudah kubilang. Pistolmu gak ada peluru. Kau gak percaya aku? Pistol ini kualitasnya juga biasa aja ya? Aku coba dulu. Gak rusak. Ayo kamu coba. Jangan-jangan. Coba dong. Berani coba lagi? Jangan. Ayo. Coba sekali lagi.
Ini kamu yang minta. Kali ini aku yakin lagi pistolmu gak ada peluru. Pede amat sih lo. Mau coba lagi? Tapi ku bilang dulu ya. Aku akan bunuh semua yang menembakku. Bahkan kalau pistolnya gak bunyi, karena kamu harus tahu. Aku sudah kasih kamu satu kesempatan tadi. Kalau tadi aku mau bunuh kamu. Sekarang kamu sudah mati. Lalu mengapa kau tidak membunuhku? Apa bedanya? Lagi pula di pistolmu. Tidak ada peluru. Kau yakin sekali? Mau bertaruh? Begini, kau cukup menarik. Pelatuknya. Aku bertaruh $1, tapi... Kau bertaruh nyawa. Tembak, Jangan. tembak. Diberi kesempatan pun kau tidak bisa. Tuan Qin, kau menang. Ini $1 untukmu. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Jangan, jangan. Mengapa aku bisa lagi mengarahkan pistol padamu, hah? Kau bilang. Apa itu penting? Apa lagi trikmu? Lagi-lagi bilang pistolku. Tidak ada peluru. Menurutmu aku percaya? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Kali ini aku tetap bertaruh pistolmu. Tidak ada peluru. Masih tidak percaya? Kau bisa coba lagi. Kali ini. Kalau pistol berbunyi, aku mati. Kalau tidak, kau kalah sebelah padaku. Kau pikir aku bodoh? Main-main terus denganmu? Ayo, Permainan selesai. Jangan. Xiao Bei. Tuan Qin, pistolnya tidak berbunyi. Tuan Qin, kau kalah $1 padaku. Mari. 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 Ini tidak mungkin. Bunuh dia. Diam saja apa? Serang. Lalu aku menyelesaikan orangnya, sekaligus masalahnya. Lihat, kan? Sudah kubilang, aku bisa menyelamatkan orang. Aduh, kalian berdua jangan ngobrol lagi. Cepat lepaskan kami. Aduh. Pelangkin. Xiao Bei, kepen kau. Jadi sehebat ini? Bu, lebih baik kau perhatikan. Apakah Xiao Bei terluka atau tidak? Oh iya, iya. Aduh, ada yang terluka? Tidak apa-apa. Ikat semua orang dari kelompok Qin Hao. Periksa dengan teliti, bersihkan tempat kejadian, bawa semua barang. Ya. Pergi. Shen Beichen. Kau Kirang. Pergi. Ayo pergi. Shen Beichen, untuk hal-hal sebelumnya, aku minta maaf. Di pesta malam itu, aku di depan semua orang. Bilang kau pembawa sial. Pagi ini di rumah, aku juga merasa kau sombong, tak tahu diri. Banyak bicara kasar. Aku terbiasa curiga. Pada semua yang mendekati keluarga Yo, kupikir ini bisa melandangi keluarga ini. Tapi kali ini, aku salah. Luka-luka di tubuhmu ini karena menyelamatkan keluargaku. Tapi di saat yang seharusnya aku memilih untuk mempercayaimu, aku malah memilih untuk menuduhmu. Kakak ketiga. Jangan bicara seperti itu, kita semua satu keluarga. Lagi pula luka-luka ini akan sembuh dalam beberapa hari. Salah ya salah, ini masalahku. Aku, Yomoni, berhutang maaf padamu. Shen Beichen, maafkan aku. Kakak ketiga, jangan seperti ini. Terima kasih untuk Samuel yang kau lakukan untuk keluarga Zhou, dan terima kasih. Karena tidak meninggalkan kami meski aku bicara kasar. Kau terlalu serius. Sebenarnya selain minta maaf dan merawat luka, ada satu hal yang lebih penting. Kakak ketiga, apa yang kau lakukan? Xiao Bei, saat aku berusia 20 tahun, aku menjadi apa yang disebut seorang putih keluarga Xiao Kasyu. Orang luar bilang aku kejam, tak kenal sanak saudara. Wanita hilang yang paling kaya di Marty Junction. Tapi aku juga melakukan ini untuk keluarga, untuk ayah ibu, untuk kedua kakak. Agar mereka bisa hidup di dunia yang indah. Tapi aku juga wanita. Aku yang paling muda. Sintang dan Wanci. Kadang masih bisa bertingkah, tapi aku? Siapa yang bisa kandalkan? Tapi hari ini, melihatmu penuh luka tapi membawa ayah ibu.
dan wajib pulang dengan selamat, kurasa mungkin aku telah menemukan orang yang bisa kandalkan. Mereka adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun kuhabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk seleksi dan latihan, benar-benar pasukan elit. Mereka adalah alasan aku bisa berjalan dalam kegelapan. Aku, Yomoni, tidak pernah tunduk pada siapapun dan tidak pernah berpikir untuk menyerahkan kekuatan ini pada siapapun. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk menyerahkan mereka padamu. Kakak ketiga. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Mereka adalah pondasi keluarga Yo, harus tetap. Keluarga Yo dipegang oleh orang yang paling dia percayai. Yang kamu butuhkan adalah berbagi, bukan menggantikan. Kita semua satu keluarga. Aku akan dukung saat kamu membutuhkanku. Aku akan berdiri tegak di sampingmu saat kamu butuh bantuan. Aku terlalu terburu-buru. Kamu benar. Keluarga Yo tetap aku yang pegang, tapi posisi di kapal selalu ada untukmu. Jangan sungkan saat butuh bantuan. Tenang, aku tidak akan sungkan sama kamu. Terima kasih, adik Xiao Bei. Ayo. Mendeteksi host kecanduan wanita. Selesaikan tugas secepatnya. Bukti merintis dari nol. Dapatkan 1 juta pertama. Rencana bisnisku juga saatnya dimulai. Uang segini cuma cocok untuk main-main di bursa saham, cari uang jajan. Kalau mau dapat 1 juta, tetap butuh tim sendiri. Tetap butuh tim sendiri. Anak-anak, ayah pulang. Bei Chen, kamu pulang. Duduk. Lihat, saya selain disetujui jebak susah. Gratis sewa 6 bulan pertama, plus ada berbagai subsidi di belakangnya. Ini kesempatan langka. Ini kesempatan langka. Boleh juga. Tempat ini bagus. Cepat ambil tempat ini. Santai, serahkan pada kami. Kita keluarga, tidak perlu basa-basi. Lagi pula siapa yang suruh aku bapakmu? Kakak bisa. Aku juga bisa. Aku mau berkontribusi untuk usaha. Ayo lihat lagi. Dengar ya, kebetulan lantai 1 bisa untuk resepsionis. Lantai 2 bisa kita pakai untuk kantor. Lantai 2 bisa kita pakai untuk kantor. Cepat tentukan skema ini. Shen Bei Chen. Ku dengar kamu balik ke kampus. Aku sengaja cari kamu. Wah, bukan si Nona Wu itu? Kenapa? Jam Rolex hijau Saogang tidak enak lagi? Aku dan Zhao Gang sudah lama putus. Dulu salah aku, maaf. Kita balikan. Stop. Yah, dia nggak terima ya sudah. Buat apa dipaksa? Aku tahu orang ini, dulu demi uang dia putus sama Bei Chen. Dia putus sama Bei Chen. Zhao Gang kabar. Sekarang kau. Tahu Bei Chen kita sukses, balik lagi. Balik carry dia. Orang macam apa sih? Bei Chen, aku salah. Kasih aku kesempatan. Dengar, kamu kan mau buktikan kamu pintar? Pergi ganti Chelsea, selesaikan semuanya. Setelah perusahaan berdiri nanti. Aku akan menjadikanmu penggul carriage on, pemimpin pasukan. Beneran. Ngapain aku bohong? Pergi. Kamu ngomong apa sama dia? Kok bisa gini? Ukian ikut dia pergi. Ini kan cuma bantu Xiaoxi aja. Aku selalu curiga sama Lausan. Dia ini pura-pura bodoh sama kita. Lihat tuh. Xiao Bei. Kakak kedua, kok kamu datang? Kakak pertama suruh aku jemput kamu. Soal konferensi bisnis yang kemarin dibicarakan. Sebentar lagi mulai. Lausi, kamu putus sama Xie si cewek cantik? Bukan, ini dia juga kakakku. Bukan maksudku nyindir, tapi kamu datang minta maaf. Nggak bawa apa-apa. Nggak ada ketulusan sama sekali. Kamu yakin? Bei Chen suka banget sama ini. Permen super manis. Permen wow. Ini rahasia Lausi, dia yang paling kontradiktif. Kamu masih mau balikan sama Lausi nggak? Kalau mau, dengerin aku, percaya sama aku. Kasih ini, pasti bisa balikan. Oh iya. Senta. Bilang dengan lantang, oke? Kamu pasti bisa. Aku percaya kamu. Ini,
Aku juga suka nih. Ini hadiah buat keberanianmu ngejar cinta. Satibut Lao Si. Keripikmu belum dibayar. Ini tadi dia kasih aku. Dewa yang kasih kamu. Tetap harus bayar dong. Ukian ini beneran pinter banget ya, beli. Barang nggak tahu harus bayar. Hujan begini, jangan-jangan dia nggak bawa payung. Nggak heran nggak ada yang suka, kenal dia aja malu-maluin. Baju yang dipotong langsung oleh Master Gu emang beda. Minum dulu. Kinjie bawa beberapa orang. Di arah jam 9, tatapannya agak aneh. Pemuda di tengah itu siapa ya? Bisa-bisanya ditemenin langsung oleh 3 putri keluarga Yao. Wajahnya asing, bukan anak orang kaya yang biasa kita lihat. Xiao Bei. Dengar dari kakak pertama kamu datang hari ini, kukira nggak ketemu. Kakak kedua. Xiao Bei. Kakak pertama. Xiao Bei, ketemu lagi. Penampilanmu hari ini keren banget. Oh iya, tempat duduk keluarga kita di baris pertama, paling tengah. Pemandangan terbaik, mau ikut kami? Kakak satu, kakak dua, kakak tiga. Kenapa kalian datang? Tentu saja kami datang untukmu. Kakak satu sudah siapkan hadiah spesial untukmu. Kebetulan, kami juga siapkan untuk Xiao Bei. Sebuah hadiah besar. Xiao Bei hadir sebagai bagian dari Kilyarga Zhou. Harusnya duduk bersama kami. Xiao Bei pasti ikut kami. Harusnya bersama kami. Bersama kami. Sepertinya aku harus menyelidiki latar belakang anak ini. Tiga Sadari, Zhou dan Tiga Sadari Xia. Formasi seperti ini, HMPH, baru pertama kali kulihat dalam puluhan tahun. Katanya beberapa waktu lalu, keluarga Qin juga menderita kerugian besar darinya. Pantas saja hari ini. Wajah Qin Jie hitam legam seperti wajan. Begini saja, aku duduk di samping. Tidak boleh. Berdiam begini bukan solusi. Bagaimana kalau kita duduk bersama? Dengarkan kata Xiao Bei. Karena Xiao Bei sudah bilang begitu. Mari ikuti rencana Xiao Bei. Para tamu terhormat, kami baru menerima pemberitahuan. Perlu disisipkan pengumuman khusus. Mari sambut CEO Eksekutif Group Xie, Ebiu Xie Jingyi. Terima kasih. Saya ingin mewakili Grup Xie. Mengumumkan perubahan penting, efektif hari ini. Saya mengundurkan diri dari semua jabatan di Grup Xie. APA. Semua aset Grup Xie akan diserahkan sepenuhnya kepada Shen Beichen. Mengapa? Karena sebelumnya kamu membantu keluarga Xie melewati kesulitan. Dengan kemampuanmu, kamu lebih cocok untuk posisi ini. Dan pertanyaan yang kamu ajukan dulu, sudah kuputuskan. Kamu adalah keluarga kami. Inilah hadiahku untukmu. Harrington, deteksi godaan makan hati level ekstrim. Tuan rumah, tetap teguh. Pada prinsip tidak makan hati. APA, menyerahkan seluruh industri Grup Xie kepada pemuda ini. Dia yang pegang kendali penuh. Hila, apa yang dilakukan keluarga Xie ini? Jika keluarga Xie berani seperti itu, keluarga Zhou pasti tidak boleh kalah. Mulai hari ini, saya Yao Wanqi mengundurkan diri. Semua jabatan di grup Yo, industri di bawah keluarga Zhou, juga diserahkan kepada Tuan Shen Beichen untuk mengambil alih manajemen. Ya ampun. Peringatan, mohon tuan rumah tetap memegang prinsip. Dua keluarga terkaya di Jiangnan ini. Sekretariat dan Wakil Senua Industri Mereka Capital Sirang, pemuda yang sama. Ini konyol, sangat konyol. Provinsi Jiangnan akan mengalami perubahan besar. Pertama-tama, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi industri keluarga Xie dan Yao
Saya tidak bisa menerimanya. Dia bahkan menolak. Dia gila, semuanya gila. Ini bisnis yang datang sendiri, tapi dia tidak mau. Saya, Shen Beichen, punya jalan sendiri yang harus ditempuh. Nilai saya tidak bergantung pada siapapun. Saya punya perusahaan sendiri. Grup Beichen akan segera didirikan. Fokus pada investasi industri dan inkubasi teknologi inovatif. Yang ingin saya lakukan adalah menciptakan masa depan Beichen. Shen Beichen, kamu punya ambisi sendiri, tidak mau mengambil alih. Saya mendukung. Saya menghargai kamu. Mulai hari ini, semua industri keluarga saya akan diserahkan kepada adik kedua saya, Xiawan Qing, untuk mengambil alih sepenuhnya. Sementara saya akan melepaskan semua jabatan di keluarga saya. Saya akan bergabung sebagai individu pribadi ke Beichen Capital. Shen Beichen, saya mengajukan diri menjadi asisten khususmu. Presiden keluarga Xie yang sangat berpengaruh. Kakak perempuan malah ingin menjadi asisten seorang pemuda. Seorang anak muda. Kalau kakak pergi, lebih baik aku yang pergi. Adik ketiga, kamu yang paling teliti dan stabil. Industri keluarga Xie paling cocok diserahkan kepadamu. Kakak kedua, aku. Adik kedua, industri keluarga Yao semuanya diserahkan kepadamu. Aku juga ingin menjadi asisten adik Xiao Bei. Adik ketiga, kamu yang pergi. Aku seharusnya juga menjadi asisten adik Xiao Bei. Kakak kedua, aku setiap hari berkelahi, mana bisa mengelola perusahaan. Kamu pilih siapa? Dua keluarga terkaya memegang kekuatan besar. Dan jaringan sosial para nyonya besar malah berebut menjadi asisten. Orang lain memulai dengan satu pisau, aku memulai dengan banyak kakak. Ini benar-benar krematorium plus, versi mewah. Terlalu banyak kakak, juga sebuah masalah. Perusahaanku akan segera didirikan, memang butuh seorang asisten. Kalau begitu pilih Kak Wan King saja. Kamu lebih familiar dengan sekolah, kamu yang paling cocok untuk memimpin. Benarkah? Tenang saja, Bos Shen. Aku pasti akan bekerja keras. Untuk kehidupan orang tua yang lebih baik, silakan semua kembali ke perusahaan masing-masing. Lakukan tugas masing-masing. Director Lee, Boss Wang. Kalian datanglah, kita bicarakan tentang pendirian Beichen Capital. Lihat bagaimana kalian bisa mendukung. Aku sudah buat grup untuk teman-teman di lingkaran Ventura. Mereka sangat tertarik padamu, mungkin besok akan terbang ke sini. Untuk berbicara denganmu. Halo Mener Zhang. Gaya dekorasi gedung perusahaan adikku. Buat yang paling mewah, semua biaya akan aku tanggung sendiri. Hei Bos, kami sangat optimis dengan Beichen Capital Anda. Kami bersedia memimpin putaran Angel, valuasi bisa dibicarakan. Kami adalah platform Ventura di bawah BUMN Provinsi. Bos MA kami ingin berbicara berdua dengan Anda. Pilih kami. Kemudahan karena kakak perempuan, apakah ini disebut makan gaji buta? Kamu memang beruntung. Shen Beichen. Orang Kampung Yang Entidari Manamungkal. Pertama menghancurkan anakku Qin Hao. Sekarang, bahkan menginjak keluarga Qin untuk diangkat ke langit. Sampaikan, Shen Beichen dan Beichen Capitalnya yang belum sempat berdiri. Aku akan membakar mereka di saat paling gemilang. Sampai tak tersisa abu. Sayap. Humph. Lao SI. Kabar baik, kabar yang sangat baik. Nah, Lihat, cepat lihat. hei, laba perusahaan naik 4 kali lipat tahun ini, terutama. Model buatan kami, sudah ada 3 ban kota. Yang sedang negosiasi pembelian. Ditambah sistem bagi hasil 10 kali lipat, tak disangka hanya setengah tahun. Beichen Capital sudah menonjol di kota Jiangnan. Sangat mencolok. Adik Xiao Bei. Tadi malam begadang lihat data lagi ya. Kakak kedua, aku sudah bilang. Di sini ada kawan King, dia merawat dengan baik. Kamu tidak perlu datang setiap hari. Xiao Bei.
adalah risiko hukum yang ditandai oleh perusahaan. Kakak, aku bisa. Bisa apa? Lihat, kamu sudah kaku seperti apa. Ha. Si Lausi, selera yang bagus. Ya, sudah kita sibuk bekerja saja. Tidak boleh, aku ditunjuk langsung oleh Bos Bei. Kapten keamanan. Aku harus patuh pada perintahnya. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa pergi. Aku harus melindunginya. Pergi kamu. Aku harus melindunginya. Sekarang tidak butuh perlindungan macam kamu. Kalau ini masalah handle, pergi, jangan bikin ribut. Cepat pergi. Bukan seperti yang kalian pikir. Aku Hei. Le hate kamu. Oh. Xiao Bei, Xiao San Keselakon. Apa? Setengah jam lalu, mobil San Mei ditabrak parah di jembatan lintas sungai. Sekarang di ruang gawat darurat, belum lepas dari bahaya. Tidak baik. Aku baru dapat kabar, keluarga Kim dan Kamar Dagang Jiangnan. Lebih dari 70% anggotanya, mereka sudah sepakat. Bahkan membentuk aliansi. Mereka akan meninggalkan Senwa. Sumber daya yang dimiliki untuk menghancurkan kita. Qin Jie si tua itu sudah berkoar. Bilang akan membuat keluarga Yoshie dan Bei Chen menghilang dari provinsi Jiangnan dalam 3 bulan. Sama sekali. Biarkan dia mencoba. Xiao Bei, sekarang bukan waktunya untuk sok jago. Keluarga Qin sekarang adalah aliansi seluruh dunia bisnis Jiangcheng. Jaringan kekuatan mereka sangat rumit. Keluarga Qin kali ini ingin nyawa kita. Lihat Le San Mei kamu. Lihat keadaan Sanji sekarang. Siapa berikutnya? Siapa lagi? Ayah dan ibu, serta para tetua keluarga Xiao, mengadakan rapat semalaman. Mereka memutuskan agar kamu segera mengisi trust. Sekarang, asal kamu setanda tangan, dana dalam trust akan jadi milikmu. Sekarang satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan situasi. Peringatan, tuan rumah dilarang jadi benalu. Tidak mewarisi terus, melawan seluruh aliansi. Apa aku sanggup kalah? Orang-orang di belakangku, apa aku sanggup kalah? Pai Chen, Aku baru dapat kabar dari dalam aliansi keluarga Kim. Siang ini akan diadakan konferensi pers. Pemeriksaan pertama ini adalah untuk kami. pemeriksaan keamanan Bei Chen. Ini benar-benar ingin menghancurkan kami. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengandalkan diriku sendiri. Rantai pasokan terhambat, uang di rekening Bei Chen. Paling banyak hanya bertahan 70 hari. Bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian kepercayaan saja? Aku tidak akan menandatangani perjanjian kepercayaan, itu adalah jaminan terakhir. Untuk keluarga You dan Xie. Qin Jie yang tua ini benar-benar ingin menghancurkan kami perlahan. Xiao Bei, Kakak, kalian kenapa datang? kami tidak datang, mau melihatmu tersiksa sampai mati. Shen Bei Chen. Aku mohon, perusahaan hilang ya sudah. Jangan memaksakan diri, aku masih punya tabungan pribadi. Cukup untuk beberapa generasi, kita pergi dari sini. Boleh? Kita cari cara lain untuk membalas dendam Xiao San, perlahan-lahan. Lihat dirimu sekarang, kami sedih. Kita adalah satu keluarga. Itu, baru saja kami menerima 2 surat pemutusan. Dari mitra kerjasama, keluarga Kim. Memberi kabar baru, katanya sekarang asal kau mau merendahkan diri. Mereka akan memberi Bei Chen sisa-sisa. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Selama masih hidup, masih ada harapan, bukan? Apa katamu? Kau mengingatkanku. Aku, mengingatkan apa? Kita tidak hanya harus membakar gunung, tapi juga menambah taruhan. Menambah taruhan. Aku memang berpikir begitu. Kau benar-benar bijak tapi terlihat bodoh. Tidak salah, aku memang orang seperti itu. Jangan lihat penampilanku. Aku terlihat bodoh, tapi sebenarnya aku sangat strategis. Aku melangkah 1 langkah bisa menghitung 10 langkah. Tunggu dulu. Apa maksud member ganang? Lao Chen, segera aktifkan. Semua akun cadangan kita, dana juga diaktifkan. Tanpa mempertimbangkan biaya, tanpa alasan, beli saham publik. Anggota aliansi dan teknologi paten profesional secara gila-gilaan. Lausi, kau hila? Membeli aset musuh hanya akan membuat mereka lebih kuat.
Benar, dan aset-aset ini sudah menjadi beban kita. Kalau sekarang kita lanjutkan lagi, hanya akan menyeret kita ke bawah. Aduh. Aku percaya Lao Si. Xiaobei Hilia? Sudahlah, kita semua beli. Kalau uang kurang, bilang saja padaku, aku masih punya banyak tabungan pribadi. Hahaha, Shen Bei Chen Hila. Sebelum mati masih mau memberikan uang kepada kita. Keluarga Zhou dan Xia Aikid Hila. Benar-benar tidak tahu apa daya tarik. Shenbei Chen ini. Halo, apa kabar? Shenbei Chen. Akhirnya kamu sadar juga. Minta aku menyisakan ruang untuk perusahaanmu? Jam 3 sore aku kasih kesempatan, traktir aku minum teh. Aku traktir. Shen Pei Chen. Dengan hak apa kamu bilang traktir padaku? Datang berlutut memohon, mungkin bisa membuatku senang. Aku bisa kasih kamu makan. Anakmu ada di tanganku. Apa katamu? Orangnya sudah kubawa. Shen Pei Chen. Kamu benar-benar polos sekali, datang mencariku hari ini. Pasti bukan cuma mengantar orang kan? Ayah, ngapain lama-lama dengan si imut ini? Shen Pei Chen. Tak menyangka kamu bisa seperti ini, bukannya kamu jago berkelahi? Bukannya hoki selalu baik? Bukannya ide keluarga Zhou dan Xia? Dan para wanita yang melindungimu? Sekarang? Kamu seperti anjing yang memohon di sini. Konon katanya kamu hampir bangkrut, kantor pun hampir tidak ada, hahaha. Sialan kamu, roda berputar ya, si imut. Aduh. Berani-beraninya kamu tertawa. Iya. Kamu nanti bahkan tidak bisa minum teh enak lagi, mau tidak? Aku kasih sedikit. Shen Bei Chen, karena kamu cukup tahu diri. Mengembalikan Xiao Hao. Aku tunjukkan jalan yang benar. Pertama, sisa aset Bei Chen Capital. Semua tim teknologi dan paten. Tanpa syarat digabungkan ke perusahaan yang ditentukan keluarga Kim. Kamu minta maaf pada kamar dagang Jiangnan. Dan berjanji untuk meninggalkan provinsi Jiangnan selamanya. Kedua, Yomoni sekarang terbaring di rumah sakit. Itu akibat ulahnya sendiri. Zhou Xintang dan Zhou Wanxiai, mereka berdua, harus datang sendiri ke keluarga Kim untuk meminta maaf secara langsung. Atas semua penghinaan yang kuterima selama ini. Qin Hao. Ayahmu menyelamatkanmu dengan mengerahkan seluruh kamar dagang Jiangnan. Bahkan tidak segan-segan melawan keluarga Yao. Apakah dia benar-benar sepenting itu bagimu? Omong kosong, aku adalah satu-satunya penerus keluarga Kim, siapa lagi yang akan ayahku lindungi? Selain aku? Kau pikir semua orang seperti kau? Si imut yang tidak jelas. Asal-usulnya. Pria yang hidup bergantung pada wanita, bahkan kabarnya kau tidak berani menerima trust fund keluarga Zhou dan Xia. Tapi memang, kalau kau terima, bukankah itu membuktikan kau hidup dari wanita? Tapi sekarang, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk hidup dari wanita lagi, hahaha. Keluarga Kim kali ini bergerak sangat besar, bersekutu dengan banyak orang. Pasti menjanjikan banyak keuntungan, kan? Hanya janji kosong belaka. Aliansi semakin besar. Begitu kue dibagi, semua akan terbayar. Ternyata, kalian juga hanya bertahan dengan susah payah. Untuk apa kau menanyakan ini? Sepertinya Direktur Kim kali ini, demi menyelamatkanmu, benar-benar mengeluarkan banyak modal. Kau pikir keluarga Kim hanya bermain di bidang bisnis? Kami juga punya cara lain. Di luar negeri, kami sudah menyiapkan orang. Begitu basis ekonomi kalian hancur di sini, mereka akan bertindak, tidak ada yang bisa lolos. Coba tebak, saat kau kehilangan semua sandaranmu dan menjadi anjing yang terpojok, berapa banyak kecelakaan yang menantimu? Kecelakaan mobil, atau dibacok oleh debt collector? Hahaha. Sepertinya, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Tentu saja tidak ada. Aku sedang baik hati, mungkin bisa memberimu sesuap nasi. Jadikan kau sebagai pesuruh, biar kau menyaksikan langsung. Bagaimana aku menyayangi kakak baikmu? Hahaha. Qin Hao, kau dan ayahmu.
Melakukan kesalahan terbesar. Kesalahan? Kesalahan terbesar kami adalah dulu tidak langsung membunuhmu. Salah. Kesalahan terbesar kalian berdua, ayah dan anak, adalah terlalu serakah, Direktur Qin. Untuk menenangkan sekutu-sekutumu, untuk menggambarkan janji yang terlalu besar bagi mereka. Sebagian besar cuma janji kosong. Apa? Mereka benar-benar menyadarinya? Apa maksudmu? Coba tebak, kalau nanti kuenya hancur, siapa? Yang pertama akan dimakan habis, Shen Beichen. Apa yang telah kau lakukan? kau dan sekutumu dapat kabar. Kau beli aset sampingan dan saham kami dengan harga tinggi saat aku putus asa. Tapi yang tak kalian tahu, target sebenarnya adalah industri real aliansi kalian. Mereka terlalu percaya pada grup kalian. Mereka juga terlalu ingin meraih masa depan yang dijanjikan keluarga Qin, sampai rela mengorbankan batas keamanan industri real mereka. Sekarang, industri real paling berharga di aliansi kalian sudah kusikat habis. Bayangkan, kalau sekarang aku bocorkan kabar ini. Lalu kuenya, raak. Hancur, apakah hutang seluruh aliansi, keluarga Qin? Ragu-ragu. Perani Baroninnya kau. Kau pikir hari ini kau bisa keluar hidup-hidup? Zaman sudah berubah, Direktur Qin. Informasi tak bisa dikunci. Kalau begitu, matilah kau. Mati, maka tak ada yang akan tersiar, ayah. Jangan tembak. Anak ini licik sekali. Kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Satpam, pergi kemana saja? Turunkan senjatanya. Qin Hao, kami dari tim penyidik gabungan. Kami sudah punya bukti kuat. Mencurigai kalian terlibat multiple kejahatan bisnis dan penyuapan. Aku masih punya satu bukti lagi. Qin Hao, Qin Jie, merencanakan kejahatan kekerasan, dan Qin Hao sendiri mengakui kolusi ilegal dengan kekuatan asing. Bawa mereka pergi. Lausi, telepon kami dihujani panggilan. Lebih dari 10. Perusahaan ini dulunya bersekutu dengan keluarga Qin. Mengga banggi kami, menyatakan akan menawarkan sire terbaik untuk transfer atau merger dengan Beichen Capital kami. Ya, tak lama lagi, mungkin kita benar-benar bisa Menjadi nomor 1 di Jiangnan. Nomor 1 di Jiangnan? Itu baru permulaan. Yuking si gadis itu, banyak ingin menjadi asisten hidup sama untukku. Aku lapar, jangan lupa pulang makan malam. Semua orang ada di rumah. Kita akan bahas soal hak asuhmu. Aku kasih tahu nih, ini. Jangan bergerak. Xiaobei, sini. Hari ini kamu yang jadi bintang. Xiaobei, lihat kamu sekarang. Paman sangat senang. Keluarga kita sudah melewati badai. Sekarang akhirnya bisa berdiri di sini dengan damai. Sanggup membahagiakan. Iya, ada hal yang ingin kami tanyakan saat semua senang. Aku dan Bibio ingin bertanya padamu. Benar, yang hadir di sini adalah anak-anak paling berharga dari kedua keluarga kita. Setelah melalui banyak hal bersamamu, aku dan adik Jiang selalu kembali ke satu topik. Dari semua kakak ini, kamu paling suka yang mana? Sudah berdamai tapi masih harus hadapi pertanyaan sulit. Hanya anak kecil yang memilih. Kalian semua adalah keluarga yang paling berharga dan ingin kujaga. Ayo, anggur ini untuk keluarga. Bagus katamu, walau kamu pintar bicara. Untuk keluarga, untuk masa depan. Perselang.